Aksi tak terpuji dilakukan oleh dua orang remaja di kota Pematang Siantar, Sumatera Utara viral di jejaring maya. Video itu memperlihatkan aksi beadab dua pemuda yang menganiaya seorang pengemis disabilitas. Tak hanya menganiaya, dua pemuda itu merampas uang sebesar Rp200.000 milik pemuda disabilitas dari kantongnya. Meski pemuda disabilitas tersebut sudah tergeletak sambil meronta menangis, namun pemuda tersebut justru tindakan keji dua pemuda itu semakin menjadi-jadi. Tentu saja video itu menuai reaksi keras dari warganet lantaran tak memiliki belas kasih. Hingga kini kabarnya pihak kepolisian dari Polres Pematang Siantar sudah mengamankan pelaku penganiayaan. Dua orang pelaku berinisial A alias RS usia 18 tahun dan RJ usia 13 tahun. Untuk pada saat hari kejadian pukul 4.30 korban tertidur di depan toko ganda Jalan Kartini. Dua orang pelaku ini kemudian melihat korban tertidur sambil memegang uang di sebelah kiri, di tangan kiri, menggenggam uang sebesar Rp200.000. Ada niat dari pelaku untuk mengambil uang tersebut, sehingga dua pelaku ini melakukan penganiayaan dengan cara menarik jaket korban dan kemudian memukuli dan menginjak-injak. Setelah itu berita viral dan kita amankan dua pelaku. Satu orang pelaku yang 13 tahun diamankan di dekat lokasi, ya, masih ada di situ dalam menggunakan baju yang sama, dan pagi tadi kita amankan satu lagi. Tapi bagus karena jadi para polisi atau aparat itu bekerja dengan baik lah, jadi menangkap orang-orang yang kurang bermoral itu. Itu nggak pantas aja kalau ada orang yang tiba-tiba nyakitin dia terus merampas uang yang dapat dari orang lain gitu. Jadi menurut gue sih kurang kemanusiaan lah. Demi uang Rp200.000, dua pemuda di Pematang Siantar itu seolah hilang akal sehat dan nuraninya. Mereka memilih jalan singkat untuk mendapatkan uang dari orang yang lemah. Lantas seperti apa selebriti tanah air melihat aksi tak terpuji dua pemuda tersebut? Waduh, kalau gue nyari. Maksudnya gini loh, maksudnya itu udah paruh baya, terus disabilitas, udah kekurangannya udah banyak lah. Ya udah gitu ditendang berkali-kali, disiksa gitu, kenapa ya? Kalau misalnya lu mau minta aja. Seenggak-enggaknya lu udah ngelihat satu tua, terus disabilitas juga, dia bisa dapat uang. Berarti kan dia dengan kekurangannya gitu dia bisa nyari buat hidup. Nah kenapa lu malah ngerampas uang hasil hidup yang dia cari gitu? Kenapa lu nggak bisa kerja kayak misalnya, sorry buat orang-orang zaman sekarang deh sebenarnya, mencari rezeki itu lebih gampang dibandingkan dulu. Lu jual pisang goreng, iyalah maksudnya lu beli pisang lu jual tuh lu menghasilkan, cuman balik lagi lu niat nggak. Kalau lu malas lu nggak akan bisa ya. Dan kalau untuk kejadian seperti ini sih, saya sih secara pribadi untuk pelaku tuh apa ya, lu nggak fair banget. Dan kalau lu gentle, lu cari yang lebih sepadan lah. Menurut gue pribadi sih harus lebih menghargai ya, karena itu kan meskipun dia lemah dalam fisik, itu kita tetap harus menghargai ciptaan Tuhan menurut gue gitu. Jadi sebisa mungkin kalaupun kita ketemu sama orang-orang yang disabilitas atau orang-orang yang berkekurangan, itu harus lebih dihargai dan janganlah nggak perlu dihina ataupun mungkin sampai main fisik. Itu menurut gue sih kurang pantas aja lah, kalau apalagi di Indonesia ya.
Kasus perampasan mobil milik selebgram Clara Sinta yang dilakukan debt collector telah memasuki akhir. Kemarin Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan debt collector tersebut bersalah dan menjalani hukuman selama 1 tahun 6 bulan penjara. Tak terima dengan semua putusan hakim dan dinilai ada kejanggalan dalam persidangan, pihak debt collector pun bakal melakukan upaya hukum lanjutan. Beberapa kali hakim mengundurkan putusannya, dengan beberapa kali juga agenda diundur karena ada alasan, beberapa kali alasan hakim juga mungkin sedang memikirkan putusan apa yang bisa mereka putuskan untuk menjawab pledoi yang kami ajukan. Karena beberapa kejanggalan dalam persidangan, dari mulai jaksa penuntut umum yang tidak mempunyai surat tugas dari jaksa yang harusnya melaksanakan tuntutan secara substansional di persidangan, tapi jaksa itu tidak hadir, lalu dia mendelegasikan jaksa yang tanpa surat. Nah, itu juga kan cacat hukum gitu. Lalu ada lagi proses penyelidikan yang memang kami anggap cacat hukum juga gitu, dan keterangan saksi-saksi yang tidak seimbang antara Clara Sinta berkata A, si kepolisian ya Pak yang Bimas itu Pak Evin ya berkata B, lalu suaminya Clara Sinta berkata C, lalu si leasingnya NSC berkata E. Nah, ini kan udah kabur semua, dan ini akan masuk dalam laporan kami berikutnya. Setelah putusan ini diputuskan, kami akan melaporkan Clara Sinta dan kawan-kawan terkait dugaan keterangan palsu dan laporan palsu, sumpah palsu dan laporan palsu. Sejak perampasan mobil MPV mewah milik Clara Sinta itu terjadi, ada yang janggal lantaran selebgram yang kini mengenakan tudung hijab itu tak mampu memperlihatkan surat-surat kepemilikan mobil tersebut. Lantas benarkah pihak debt collector bakal mengambil langkah hukum untuk melaporkan Clara ketimbang menempuh jalur banding? Kami akan mendorong Mabes Polri karena kami sudah melakukan proses pengaduan di Mabes Polri, dan Mabes Polri juga kami akan dorong setelah putusan ini. Jadi harus dijelaskan karena mereka ini melakukan keterangan saksi itu di atas sumpah, bisa sumpah Al-Quran dan kitabnya masing-masing di hadapan hakim. Jadi ketika keterangan saksi-saksi ini tidak sinkron, mana yang benar? Ini yang harus kebenaran ini harus dimunculkan di pengadilan pidana. Jadi saya akan mengajukan itu. Februari lalu, Clara Sinta mengalami nasib sial saat mobil yang ditungganginya ditarik paksa oleh 3 orang debt collector. Penarikan itu pun sempat membuat tegang. Meski ada pihak berwajib di lokasi kejadian, namun salah satu debt collector membentak anggota Babin Kamtipmas tersebut. Akhirnya, pihak berwajib berhasil mengamankan debt collector tersebut, meski satu di antaranya yang bernama Erik yang merupakan pelaku utama aksi kekerasan terhadap anggota Polri dan Clara dalam penarikan objek fidusia berupa kendaraan secara paksa sempat menjadi buron. Dan kini tak hanya Clara, pengacara debt collector tersebut juga bakal melaporkan mantan suami Clara ke pihak berwajib lantaran dinilai telah membuat laporan palsu. Apalagi cara-cara Clara itu yang menebus surat-surat mobil MPV mewahnya memiliki motif untuk memenjarakan kliennya. Data-data juga baru ditunjukkan pembelian Clara Sinta pada saat persidangan. Clara Sinta juga baru bisa melaporkan ke polisi apabila ada BPKB, sementara pada saat tempos delikti kejadian perkara terjadi, Clara Sinta belum bisa menunjukkan BPKB karena dalam leasing, gitu loh. Sementara di pihak Polda Metro Jaya itu berbuat peraturan kepolisian. Barang siapa yang ingin melaporkan atau mengadukan kepada pihak polisi terkait dengan pencurian mobil yang berkaitan dengan leasing harus mendapatkan rekomendasi dari leasing dan membawa BPKB-nya. Clara Sinta tidak membawa BPKB-nya, gitu loh. Pada saat tempos delikti terjadi, tempos delikti ya, waktu terjadi. Tetapi dia membawa BPKB-nya pada saat dia sudah menebus di leasing. Agar unsurnya terpenuhi, ini ada persekongkolan jahat.